Haleluya, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu, pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Sekali lagi, kitab Wahyu, pasalnya yang kedua, ayat pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Wahyu pasal 2 ayat 1 mulai sampai dengan ayat 5. Saya bacakan buat kita semua dan saudara perhatikan di dalam pembacaan saudara. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil, secara khusus jemaat yang ada di Efesus. Kalau saudara melihat pembacaan Alkitab khususnya dalam kitab Wahyu, baik pasal 2 maupun sampai ke pasal 3, itu berbicara mengenai firman Tuhan yang ditujukan kepada ketujuh sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Asia Kecil itu, kalau untuk kondisi sekarang, secara geografisnya itu adalah Turki. Dan ketujuh sidang jemaat itu, kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, pasal 2 dan pasal 3, Tuhan memberikan nasihat dan teguran yang berbeda-beda. Artinya begini, teguran Tuhan, nasihat firman Tuhan, itu disesuaikan dengan kondisi jemaat. Karena kondisi jemaat yang ada di Asia Kecil yang terdiri dari 7 sidang jemaat, itu berbeda-beda. Ya, sama juga ya dengan kondisi kita misalnya di Indonesia misalkanlah ya, yang ada di daerah ini, yang ada di jemaat Efrata, di jemaat mungkin yang lain, itu berbeda kondisi rohaninya. Karena nasihat yang diberikan di sini adalah berbicara tentang kondisi rohani. Nah, kita akan mulai dengan ayat-ayat yang sudah kita baca. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Nah, saudara-saudara, yang dimaksud dengan malaikat jemaat itu adalah gembala jemaat. Sekali lagi, yang dimaksud dengan malaikat jemaat itu adalah bicara daripada gembala-gembala jemaat. Jadi Rasul Yohanes menuliskan ini dan diberikan kepada gembala jemaat. Nanti dari gembala jemaat itu baru menyampaikan kepada sidang masing-masing. Nah, kita akan lihat ayat yang kedua.
Dan inilah apa isi surat itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau tidak mencobai mereka yang menyebut diri, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saya mau kasih tahu dulu sedikit latar belakang jemaat Efesus. Latar belakang jemaat Efesus yang ada di Asia Kecil. Jemaat Efesus adalah jemaat yang mula-mula di Asia Kecil. Bahkan dalam sejarah mencatat bahwa jemaat Efesus adalah ibu dari jemaat-jemaat yang lain. Ya. Kalau mungkin bahasa sekarang kita pakai, dia adalah kita katakan kalau di gereja ada namanya gereja pusat, ada gerejanya cabang-cabang. Nah, kira-kira jemaat Efesus ini dikategorikan gereja pusat, ya, sentral daripada gereja-gereja yang ada di Asia Kecil. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan menilai setiap pekerjaan, setiap kondisi jemaat yang ada di Asia Kecil. Jemaat Efesus, kalau menurut pembacaan kita tadi, bahwa seperti dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Jemaat Efesus adalah jemaat yang begitu aktif. Ya. Jemaat Efesus juga masuk kategori jemaat yang begitu setia dalam pengiringan mereka akan Tuhan. Nah, kalau kita membaca awal ini, seolah-olah nggak ada masalah tuh jemaat Efesus. Kan katanya seperti firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu, saudara. Sudah pekerjaannya bagus, dia berjeri lelah, berjeri payah dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan maupun ketekunannya. Jemaat Efesus dalam menghadapi pergumulan person, mereka adalah jemaat yang tekun. Saya sudah katakan tadi dari awal bahwa jemaat Efesus ini adalah jemaat mula-mula di Asia Kecil. Ya, maka sebagaimana sebuah buku yang saya baca bahwa jemaat Efesus juga ini masuk atau diistilahkan sebagai ibu daripada jemaat-jemaat yang lain, ya. Atau kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau kita pakai istilah yang kita kenal dengan sekarang, dia adalah gereja pusat, gereja sentral, ya, kira-kira begitu. Terus, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Nah ini, jemaat Efesus tidak sabar ketika melihat ada orang-orang jahat. Wah, dia tidak sabar. Artinya begini, jemaat Efesus tidak berkompromi dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, memang kalau kita melihat dari ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga nanti, sepertinya jemaat Efesus tidak ada salah. Tapi kita terus dulu. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Apa maksud ayat ini? Gini. Ajaran sesat, rasul-rasul, nabi-nabi palsu itu udah dari zaman dulu sudah ada, bukan baru sekarang. Ya. Jadi baik rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu itu udah dari zamannya. Kalau kita juga lihat Rasul Paulus menghadapi pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Makanya saya katakan kalau bicara nabi palsu, rasul palsu itu sudah dari zaman dulu sudah ada. Nah, Alkitab berkata begini, ini sangat menarik dalam hal ini, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Maksudnya begini, secara pemahaman teologi, jemaat Efesus tidak bisa diragukan lagi. Kalau ada misalkan, kalau sekarang katakanlah ada pendeta datang ke sana, khotbah, terus tiba-tiba menyimpang dari firman Tuhan, wah jemaat Efesus tahu itu. Ini udah gak benar. Ya. Jemaat Efesus, artinya kalau kita lihat di dalam pembacaan tadi, adalah betul-betul memang
dalam banyak hal jemaat Efesus tidak ada yang salah. Bahkan seperti yang saya katakan, ada yang menyamar, berpura-pura jadi rasul. Wah, jemaat Efesus, kan kita sudah baca. Dia tes dulu, benar nggak ini rasul? Wah, setelah dia tes, wah ini nggak benar. Artinya orang yang bisa mencobai, orang yang bisa berdialog dengan orang yang memiliki wawasan yang bagus, berarti juga orang itu harus memiliki contoh. Dalam hal ini berbicara kebenaran, berarti orang Efesus dalam pemahaman firman nggak diragukan lagi. Makanya setelah mereka lihat, mereka coba ini, mereka uji, Pak ini nggak benar, ini bukan nabi yang benar. Dia bisa membedakan mana nabi palsu, mana nabi yang benar. Itu udah luar biasa. Itu kalau saya mau katakan tingkat pengertian, tingkat pemahaman rohaninya sudah hebat. Ya. Beda dengan sekarang, saudara. Ya, beda dengan sekarang. Ya. Ada orang diajak, katanya konon belajar bahasa roh, waduh, mau aja dan ikut aja. Sedangkan di dalam Alkitab tidak ada seperti itu. Nah, kalau misalnya jemaat Efesus dikatakan begitu, waduh, langsung ditolak. Wah, ini nggak benar. Nggak ada ajaran firman Tuhan bahwa bahasa roh bisa dipelajari. Nggak ada dalam firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan, bahasa roh itu diberikan oleh roh itu sendiri. Ada ayatnya. Makanya saya juga kaget yang ikut-ikut yang begituan. Saya pikir selama ini kemana aja firman Tuhan? Ya, kemana aja? Ya, kemana aja? Ya. Terus ayatnya yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Wah, saudara. Jemaat Efesus menghadapi penderitaan, menghadapi tekanan, karena kita tahu bahwa ujian, persoalan, tantangan dalam pelayanan bukan baru sekarang. Sejak zaman rasul-rasul. Malah kalau kita kembali ke zaman rasul-rasul, saudara, kita baca aja kisah rasul. Apa yang dibuat, apa yang terjadi dan dialami oleh rasul-rasul. Ada yang dipenjara karena firman Tuhan. Ada yang dilempar dengan batu, Stefanus, karena kebenaran. Ya. Ada yang bunuh karena firman Tuhan. Justru zaman rasul-rasul, tantangan yang mereka hadapi, taruhannya cuma nyawa, bukan hanya mendengar kata-kata. Kalau sekarang kan kita hanya dengar omong-omongan yang enggak, beginilah. Tapi zaman dulu, nyawa taruhannya. Ada contoh kisah rasul. Terus, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi jemaat Efesus sudah bertahan dalam penderitaan karena nama Tuhan. Engkau tidak mengenal lelah. Saudara, sampai di ayat 3, jemaat Efesus menurut pandangan kita is the best. Sampai di ayat 3 ya. Sampai di ayat 3 tidak ada sesuatu kesalahan di jemaat Efesus. Ini yang saya mau katakan begini. Inilah yang terlihat dari luar. Ayat 1, khususnya ayat 2 dan ayat 3, ini yang terlihat oleh orang dari luar. Mereka berjeri lelah, mereka kelihatan semangat, mereka kalau namanya pelayanan, kelihatannya hebat. Ini mereka tunjukkan kepada orang, kalau orang lain menghadapi tantangan, sudah kelepek-kelepek, jemaat Efesus, Alkitab berkata, tahan sabar, menanggung semua. Ya, di dalam Alkitab dia berkata, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tidak kenal lelah namanya pelayanan. Sampai di ayat 3, jemaat Efesus sepertinya tidak ada kekurangan. Sampai di ayat 3, kalau kita hanya sampai, artinya kalau sampai kita baca ayat 3, hebat jemaat Efesus. Luar biasa. Mungkin kalau saya katakan di gereja-gereja zaman sekarang, belum mungkin ada yang menyamai jemaat Efesus. Seolah-olah kita lihat begitu. Tapi mari kita baca ayat 4. Sebab sudah berbeda di ayat 4 ini. Namun demikian,
Nah ini bahasanya sudah berbeda ini. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa yang baru kita baca ayat 4, mungkin kita katakan kan sepele. Tapi inilah penilaian Tuhan. Kenapa? Karena surat yang ditujukan kepada ketujuh sidang jemaat yang diberikan oleh Rasul Yohanes itu bukan otak pemikiran secara pribadi oleh Rasul Yohanes. Tapi kalau kita baca mulai dari pasal 1, ayat Alkitab sudah sangat menjelaskan begini. Coba saya kasih contoh dulu ya. Mari kita baca dulu supaya kita tahu dulu. Wahyu 1, saya minta tolong siapa yang boleh bantu baca. Wahyu 1 cuma 3 ayat saja, ayat 9, ayat 10 dan 11. Nah, baru saya akan jelaskan ayat 4. Kita lihat dulu latar belakangnya. Wahyu 1 ayat 9, 10 dan 11. Boleh tolong bantu baca untuk ketiga ayat ini. Ada yang sudah dapat, boleh bantu baca? Wahyu 1 ayat 9, ayat 10 dan 11. Wahyu 1 ayat 9, 10, 11. Ya. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, Ya. dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Ya, perhatikan. Aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, Perhatikan ini. apa yang engkau lihat? Apa yang kau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya. Jadi sudah jelas ya bahwa surat yang dikirim oleh Rasul Yohanes ini memang diperintahkan oleh Tuhan. Kan bilang, tulis semua apa yang kamu lihat dan apa yang suara yang kamu dengar. Artinya dapat saya katakan bahwa tidak ada satu kata di sini pun yang dibuat sendiri oleh Yohanes. Bahwa apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu yang dia tulis. Termasuk ayat ini. Baru dikatakan di dalam ayat 4 tadi. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini yang saya mau jelaskan sedikit. Bahkan ya harus dijelaskan ini pengertian ini. Jemaat Efesus, Alkitab berkata meninggalkan kasihmu yang semula. Pertanyaannya, apakah istilah yang dimaksud oleh Alkitab berbicara kasih yang semula atau bahasa tempo dulu bilang kasih mula-mula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata baik kami hamba Tuhan dalam tugas pelayanan, sebagai jemaat Tuhan dalam tugas mengiring Tuhan, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Karena kita sudah baca tadi di Efesus pasal 2 mengenai apa saja yang dikerjakan oleh jemaat yang ada di Efesus. Wow, luar biasa. Nggak ada kurangnya, nggak ada salahnya, nggak ada absennya. Apa yang nggak ada sih di jemaat Efesus? Kalau kita sudah baca tadi, menderita, oke punya, tahan menderita karena nama Tuhan loh. Bekerja keras, berjari lelah apa saja. Pokoknya yang namanya menyangkut pelayanan, jemaat Efesus nggak terbantahkan.
begitu semangat, begitu giat. Ada nabi palsu, ada rasul palsu. Mereka bukan jemaat ecek-ecek ini. Ini jemaat yang paham akan firman Tuhan. Ya, beda dengan sekarang. Seperti bebek, kesana ke bebek, ikut aja tanpa tahu dulu. Ya, tapi jemaat Efesus bukan jemaat sembarangan. Jemaat Efesus bukan jemaat yang bisa digoyah-goyahkan. Hanya dengan iming-iming, hanya dengan ajaran yang ya seperti itulah yang seperti kita saksikan sekarang. Ya. Orang kita kan kalau orang sakit dia datang sama Tuhan. Kalau sekarang beda lagi. Ini ada minyak katanya, gosok-gosok. Ini seperti orang mansulap. Sakit ya firman Tuhan datang, firman Tuhan yang ajarkan doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, artinya apa? Datang kepada Tuhan. Minyak itu bukan Tuhan. Karena saya selalu katakan begini, kalau Tuhan, apa saja sudah. Kalau kita baca firman Tuhan, wah itu lebih ini lagi. Tuhan waktu sembuhkan apa orang buta, apa yang Tuhan buat? Itu tanah dia taruh ludah. Ambil itu tanah yang bercampur ludah. Gosok di mata, sembuh. Terus saudara berkata, berarti kalau kita mau pengen sembuh, pergi ambil pasir, taruh ludah, terus dikocok-kocok, kasur. Enggak begitu saudara. Karena bukan pasirnya, bukan minyaknya. Musa, apa yang di tanganmu? Kata Musa, tongkat. Kebetulan dia pegang tongkat. Kata Tuhan, pukul tuh air. Taruh di atas permukaan air itu tongkat, terbelah tuh laut. Sekarang saya tanya, tolong saudara yang punya tongkat pergi ke laut Manakib kemana? Tolong belah pakai tongkat, saudara. Sampai saudara botak kena panas nggak akan kebelah itu laut. Kenapa? Bukan soal tongkatnya. Kesembuhan juga begitu, bukan soal minyaknya. Tapi kesembuhan itu karena kuasa Tuhan. Amin. Itu saudara. Tapi banyak orang saudara mau aja bodoh-bodohin saudara. Saya selalu kata begitu, mau dibodoh-bodohin karena masalahnya itu bukan firman Tuhan. Nah, jemaat Efesus kalau yang begini-begini nggak laku di jemaat Efesus itu, nggak laku. Datang di jemaat Efesus, saudara ketawarin dia minyak, nggak laku itu di jemaat Efesus. Kenapa? Jemaat Efesus paham akan firman Tuhan. Ada contoh, ada yang bayangkan saudara. Kalau kita lihat di situ sudah kelas rasul loh saudara. Tapi mereka bisa bedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Begitu. Tapi ayat 4 ini nih. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ingat, jemaat Efesus menurut penjelasan ayat 5, dulu mereka memiliki kasih yang luar biasa. Jadi saya mau katakan begini. Dalam kita melakukan pelayanan yang menyangkut dalam pekerjaan Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, lakukanlah itu dengan kasih kepada Kristus. Ada orang terlalu sibuk, tapi sebetulnya dia tidak melakukan itu didasarkan dengan kasih kepada Tuhan. Ya. Ada orang mau lakukan ini, lakukan itu, cuman karena supaya dia dilihat orang. Itu bukan karena kasih, beda. Itu maksud saya. Ada orang mau nyumbang gede, yang penting bacakan di hari Minggu sumbangan yang gede itu supaya semua orang dengar. Tuhan gak larang orang kasih gede, oh Tuhan senang. Tapi menurut Alkitab, lakukanlah itu dengan kasih kepada Tuhan. Sebab pernah terjadi di berbagai tempat saudara, cuman karena mungkin kelewat atau gak sempat kebaca sumbangan gedenya, bisa ngambek tuh orang. Ini ada yang salah. Pertanyaannya, dia itu ngasih sama siapa sih sebenarnya? Terus apa sih motivasinya mau ngasih? Sehingga cuma mungkin karena kelupaan, tapi sebetulnya sudah tercatat. Atau mungkin karena ruang pengumumannya
waktunya sudah nggak ada waktu pemungkutan, jadi nggak sempat lagi diumumkan. Tapi sebetulnya ada, namanya sudah dicatat kok. Tapi mungkin cuma lupa, panitia lupa ngumumin, lupa disampaikan. Nah ini kira-kira yang saya mau katakan apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan kasih kepada Tuhan. Ada bentuk kasih kita kepada Tuhan melakukannya. Kita melakukan sesuatu, kita memberikan sesuatu karena didorong oleh kasih Kristus yang ada pada kita. Aduh, ada berkat, ada kayaknya kalau nggak memberi rasa tertuduh, kan ada yang begitu. Dia ada berkat nih, tiba-tiba seperti Tuhan berbicara, kasih. Aduh, kayaknya kalau nggak masuk. Kenapa? Dia melakukan itu karena kasih kepada Tuhan. Saya kasih. Ada dorongan Tuhan, saya harus memberi. Nah begitu sudah. Tapi kalau yang seperti yang saya katakan tadi saudara, nah buatlah yang gede, biar tahu orang itu, biar tahu itu jemaat Efrata bahwa aku bisa kasih yang besar. Nah ini contoh begitu. Nah ini yang Tuhan mau supaya kata firman Tuhan di dalam ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mari saudara, pelayanan apapun, pelayanan itu gak harus besar. Karena tidak ada di dalam firman Tuhan begini. Di dalam firman Tuhan tidak ada pelayanan besar, tidak ada pelayanan kecil. Orang yang bawa persembahan, orang yang mimpin ini, namanya semua itu sama, pelayanan. Amin. Di dalam firman Tuhan, yang mimpin pujian gak lebih hebat daripada yang bawa persembahan. Yang bawa persembahan gak lebih hebat daripada penerima tamu misalkan. Penerima tamu gak lebih hebat daripada mereka yang membereskan tempat ibadah. Mungkin cuma nyapu ngepel. Enggak, bukan berarti. Saya sebagai yang berkhotbah saat ini bukan lebih besar daripada yang lain yang ambil bagian dalam pelayanan. Tidak, semua kita sama. Kita semua itu sama melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengerjakan itu dengan penuh kasih kepada Tuhan? Justru itu yang harus kita lakukan. Seperti saya kasih contoh, saudara mungkin suka dengan lihat entah itu di YouTube, entah juga mungkin di layar televisi. Ada seorang pendeta yang wah, saudara mulai wah hebat tuh pendeta. Wah, belum tentu saudara. Pendeta yang setiap minggu nongol di TV belum tentu dia lebih hebat dari orang hamba Tuhan yang di Kalimantan, yang sekarang dia berjalan kaki berkilo-kilo hanya untuk menjangkau 1-2 jiwa. Belum tentu. Tapi pandangan kita, ukuran kita, kalau udah hamba Tuhan udah masuk TV, nah kita manusia yang salah. Jemaat Tuhan yang sering kali salah. Kalau sudah melihat ada hamba Tuhan udah masuk TV, khotbah di TV, waduh hebat nih. Tidak saudara. Seperti yang saya katakan, dia tidak lebih hebat daripada mungkin saat ini ada seorang hamba Tuhan ada di Kalimantan yang saat ini sedang berkeliling menjangkau jiwa di Kalimantan. Beberapa hari waktu lalu ada seorang hamba Tuhan di Kalimantan Barat. Itu di Facebook. Nah ini kan sekarang kan dunia kan udah nggak kayak dulu. Sekarang dunia itu semakin sempit rasanya karena orang bisa berdialog dengan waktu yang bersamaan dengan orang yang ada di jauh sana. Ada seorang hamba Tuhan, kebetulan hamba Tuhan yang pasang status itu hamba Tuhan perempuan. Dia punya suami tapi dia yang status. Ya. Dan waktu itu dia berada di sebuah jembatan yang panjang. Saya tidak tahu jembatan itu apakah di perkampungan, pokoknya intinya di pinggir-pinggirnya saya lihat ada pohon-pohon. Ya, dia pasang status di situ. Dan dia katakan begini, di daerah ini, nah hamba Tuhan ini saya kenal karena dia pernah menjalankan masa prakteknya, ini masih muda, masih jauh di bawah saya. Tapi saya pernah kenal karena dia pernah berpraktek di daerah Cirebon. Jadi saya kenal, ya. Dan itu juga sebetulnya masih ada masih sekampung dengan saya, ya. Dan kalau di family sebetulnya masih masuk family, ya. Papahnya dengan saya itu sepupu, berarti dia ponakan sepupu saya. Dia pasang status di FB begini. Inilah daerah yang saya kunjungi. Jadi artinya dia nggak di situ pelayanannya, dia mungkin ada tempat, tapi dia lewat. Dan itu satu jembatan yang panjang. Dan pada waktu itu dia katakan begini statusnya. Di sini banyak orang Kristen, tetapi tidak ada hamba Tuhan.
Lalu dia pasang status begini. Nah, sampai ada hamba Tuhan yang telepon saya hanya untuk mengklarifikasi itu. Karena katanya ini hamba Tuhan satu ini dia nggak terima, bahasanya begini. Hamba Tuhan maunya di kota aja, nggak mau di sini di pedalaman banyak ini. Bla bla bla, punya panjang lebar lah dia komentar. Terus ada satu hamba Tuhan dia telepon saya. Dia tanya, kenal sama hamba Tuhan ini? Yang mana? Terus dia bilang, oh iya saya kenal. Saya kenal. Saya bilang itu masih sekampung, itu juga masih termasuk famili saya. Dan memang dia belum lama, dia bilang belum lama. Nah rupanya hamba Tuhan yang telepon ini justru suami yang dia kenal. Karena suaminya dulu itu pengerja di daerah Surabaya yang notabene satu pengerja dengan dia punya adik. Nah memang saya kenal juga ini hamba Tuhan ini. Jadi tahu dia itu suaminya. Jadi ini perpaduan Jawa Manado ini ya. Si laki orang Jawa. Dah. Ya singkat cerita, ini hamba Tuhan bilang begini, saya nggak setuju. Karena dia terlalu mengecilkan hamba Tuhan yang konon katanya yang melayani di kota. Karena bahasanya begini, oh soalnya orang rebutan di kota bla bla bla. Ya intinya sudah lari ke banyak hal. Terus hamba Tuhan ini yang dia kebetulan daerah Tambun, dia bilang, oh enggak dong. Walaupun kita juga sudah masuk kategori kota karena di Bekasi, tapi kita juga pergumulannya lain. Belum tentu mereka yang ada di pedalaman terus berada di daerah Bekasi seperti kita hidup keras di Bekasi, belum tentu juga mereka kuat. Gitu, udah mulai ini. Terus dia bilang, tolong kasih tahu, artinya kalau ini status tang, maksudnya lebih bahasanya lebih ini lagi. Terus saya bilang gini, mungkin juga dia di sisi lain dia nggak salahnya begini. Kemungkinan maksud dia ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mau di pedalaman, maunya di kota karena menurut dia hidup di kota lebih enak kan begitu, itu bahasanya. Jadi dia sebetulnya tidak menyampaikan secara bahwa semua yang tidak, maksudnya ada hamba Tuhan yang tidak mau di pedalaman, maunya di kota karena bahasa dia di kota hidupnya lebih enak. Jadi tolong ini diluruskan gitu ya. Dan sampai hari ini saya belum ada komunikasi untuk itu, malah saya tanya, kamu di daerah mana? Gitu. Oh ya, saya bilang saya ada beberapa teman kebetulan di Kalimantan Barat, teman seangkatan. Terus dia tanya, tolong sebut nama-nama hamba Tuhan itu. Saya sebutlah di situ. Saya bilang ada pendeta Edi Santoso Liang, ada pendeta Ari Momongan, bla bla. Ada saya sebut. Nggak begitu lama dia kirim saya foto. Rupanya dia bertemu dengan teman saya di suatu acara karena bulan-bulan ini kami mengadakan acara musyawarah daerah. Nah di Kalimantan juga. Rupanya dia ada foto, ya ada berfoto. Dia kirim sama saya. Oh ini, oh iya. Nah ya. Jadi artinya sudah connect. Nah, apa yang saya maksudkan dalam hal ini mengenai jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Pelayanan itu tetap sama. Mau dia di kota, mau dia di desa, sampai ke pelosok sekalipun, harus jangan meninggalkan kasih dari Tuhan. Nah kalau memang yang dia katakan itu ada hamba Tuhan tidak mau di pedalaman, maunya di kota karena untuk hidup mewah, nah ini yang masuk kategori. Karena dia posting di sini banyak tapi tidak ada penggembalaan. Maksudnya jiwa-jiwa ada orang Kristen. Memang dia berfoto itu ada satu jembatan yang bukan jembatan kayak kita di Jakarta ini ya, tapi jembatan darurat lah begitu ya. Dari kayu saya lihat. Terus memang kayaknya di perbatasan kampung mungkin ya, Pak. Pohon-pohon semua. Saya lihat di situ ya. Dia kasih tahu. Maksudnya dia mungkin barangkali ada hamba-hamba Tuhan yang ya tolong dong di daerah ini memerlukan hamba Tuhan. Nah, saya ingat dulu saya waktu sekolah. Saya justru waktu itu punya kerinduan dan begitu senang kalau saya di pedalaman. Tapi waktu saya ditempatkan praktek, saya nggak ditempatkan di Kalimantan. Waktu itu saya sangat berharap juga. Waktu saya sekolah. Tapi saya ditempatkan waktu itu masih masuk wilayah Jawa Barat, yaitu di daerah Indramayu. Saya praktek. Nah, biasanya di dalam organisasi kita, di wilayah mana kita berpraktek, gembala itu merekomendasikan pelayanan otomatis di daerah itu juga. Begitu. Nah, saya pada waktu berpraktek di Indramayu dan tiba saatnya saya mau diangkat untuk membuka ladang baru, jemaat baru. Nah, saya direkomendasikan ya otomatis di daerah ini karena gembala saya di Jawa Barat. Nah, disuruhlah
cek ke MD dan ke teman-teman di mana daerah wilayah yang belum ada penggembalaan, ya. Dapat info lah daerah ini. Danamon begitu. Tapi waktu saya sekolah, sebab di sekolah Alkitab kan ada lagu pujian menjadi lagu dari turun temurun begini. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Jadi mana-mana, mau di pelosok, mau di mana-mana. Seperti itu. Nah, waktu itu sebetulnya kerinduan hati saya. Tapi ya pada waktu itu sekolah menempatkan saya bukan di Sumatera, bukan di Kalimantan. Tapi sekolah tempatkan saya berpraktek di Indramayu. Nah, seperti itu. Nah, kemungkinan kalau saya ditempatkan di Kalimantan waktu itu, ya bisa saja saya. Karena ada teman saya, contohnya yang saya sebut tadi, yaitu ya mereka ditugaskan berpraktek ke sana. Ketika mereka ditugaskan praktek ke sana, ya mereka direkomendasikan oleh gembala di sana untuk membuka ladang baru di sana. Seperti itu, ya. Malah ada teman saya, dia orang Dayak, tapi dia ada di Purwakarta, bukan di Dayak. Karena kebetulan dia satu praktek dengan saya. Gitu. Teman saya itu orang Dayak asli, ya. Kayak ke tempat ini sudah pernah sekali kalau nggak salah, ya, di tempat. Dia kan kecil-kecil. Memang teman-teman saya seingat saya orang Dayak jarang yang gede. Teman saya ada berapa mereka waktu masuk sekolah seasrama dengan saya, mereka nggak terlalu besar, pokoknya nggak terlalu besar lah orangnya, ya. Nah itu saudara dia nggak ke Kalimantan saudara, ya walaupun dia Dayak asli, tapi ketika dia berpraktek dengan saya, ya minta rekomendasi gembala untuk buka pelayanan, ya dia dapat tempat di Purwakarta, ya sekarang dia ada di sana, ya melayani Tuhan di sana. Seperti itu. Nah, balik lagi ke firman Tuhan ini. Bahwa apapun yang kita kerjakan harus didasari dengan kasih kepada Tuhan. Ketulusan kepada Tuhan. Karena begini, nanti satu saat semua pekerjaan kita, pekerjaan dalam pelayanan ya, baik dia gembala maupun jemaat, semua itu akan diuji oleh Tuhan. Semua itu akan diukur oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi. Ada hamba Tuhan di daerah pedalaman yang mungkin jangankan masuk TV saudara. Jangankan masuk TV, ya. Mungkin masuk YouTube juga nggak pernah saudara. Tapi Tuhan tilik pekerjaan yang dia lakukan di sana. Dia mungkin karena saya banyak teman di sana tapi berbeda-beda. Ada yang di Kalimantan Selatan, ada yang di Kalimantan Tengah. Nah, ada teman saya di Kalimantan Tengah, dia punya motor mirip-mirip Rayal, ya, motor gede, karena untuk ya mungkin di sana mungkin ada jalan yang nanjak, yang ini harus dengan motor yang besar, ya, saya melihat itu. Nah, itu bukan persoalan, tetapi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi yang saya mau garis bawahi dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, jangan sampai apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, biarlah saudara lakukan itu dengan kasih. Mungkin kelihatan orang itu kecil, tidak apa-apa. Kelihatan orang itu hal yang sepele, tidak apa-apa. Karena yang menjadi dasar itu adalah hati kita melayani sama Tuhan. Ya. Kita masih, ya hari Minggu kemarin kita juga sekaligus memperingati 3 tahun dipanggilnya Bapak Pincer. Kita tahu beliau semasa hidupnya. Hal-hal yang kecil sekalipun. Kesetiaan beliau dalam melakukan, kesetiaan beliau dalam mengerjakan pelayanan luar biasa buat saya. Ya, seperti yang saya pernah katakan, ya. Kalau mau acara Natal, ya, sebelum acara ini siang dia udah datang, dia datang cepat. Pak Gembala, apa yang saya perlu lakukan, apa yang saya perlu bantu, itu selalu. Sesudah juga acara dia balik lagi dia berkata, apa yang saya perlu nulis, apa yang saya perlu rapikan. Pokoknya apa saja, pokoknya jangan sungkan suruh saya bilang gitu. Ya. Artinya betul-betul dia mau lakukan itu bukan karena dia dilihat orang, malah kalau dia bekerja itu nggak dilihat orang, karena dia kan pas lagi orang modal sudah pada pergi, ya. Oh ini tinggal mau geser ini, masuk ini, dia bantu sudah. Hal kecil, tapi saya melihat ketekunan dan saya melihat kesungguhan beliau mengerjakan itu. Karena apa saudara? Ada kasih Kristus yang mendorong untuk dia melakukan pekerjaan Tuhan itu. Memang melakukan pekerjaan Tuhan itu, kalau kita melakukan dengan dasar memang cinta, kasih kepada Tuhan, itu nggak peduli saudara, nggak perlu dilihat orang. Karena kalau pekerjaan Tuhan kan nggak perlu dikasih pahala sama orang, kira-kira begitu. Karena kita kan pahala kita dalam surga.
Tuhanlah yang menilai kita. Orang boleh menilai kita nggak baik, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan nilai kita itu baik. Ya. Karena kan kita bekerja untuk Tuhan, tidak mencari supaya dipandang orang, supaya dianggap orang enggak. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan itu menurut firman Tuhan yang sudah kita baca. Penilaiannya ada pada Tuhan. Ya. Kalau saudara nanti sudah pulang rumah, saudara baca ke-7 sidang jemaat ini, saudara akan lihat, oh, semua jemaat dinasehati, semua jemaat ditegur, diingatkan oleh firman Tuhan. Apa yang kelupaan, apa yang tidak mereka kerjakan, Tuhan ingatkan. Jemaat yang paling keras ditegur, jemaat Laodikia. Sebab Tuhan katakan, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Itu kasar banget, saudara. Bayangkan saudara, kalau saudara anggap makanan udah masuk mulut, mau dimuntahkan seperti apa itu? Itu istilah, itu bahasanya, kiasannya apa? Mau ditolak. Dan teguran-teguran Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Karena Tuhan katakan, engkau dikatakan dingin tidak, dikatakan panas tidak, engkau suam-suam kuku. Ternyata Tuhan tidak suka kepada jemaat Laodikia karena suam-suam kuku. Tuhan tidak suka kepada jemaat Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula. Sebab itu himbauan firman Tuhan, jangan tinggalkan kasih Kristus, kasih yang mula-mula itu yang ada dalam setiap kehidupan kita, supaya apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.